Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, ubahlah kami Bapa, berubah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, berubah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, berubah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, berubah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. 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 Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak akan membawa kita dalam doa pembukaan pada saat pagi hari ini. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami naikkan hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah layak kami puji, Engkau Allah layak kami sembah. Di saat pagi hari yang indah ini Bapa, kami setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu datang di tempat ini berkumpul untuk menaikkan setiap ungkapan syukur kami bahwasannya Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu atas hidup kami di sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih. Urap setiap pribadi kami dan pemimpin puji-pujian, bermain musik, hamba mohon Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap pribadi kami, bahkan setiap pribadi kami ada dalam ruangan ini. Biar kami tinggal dalam otoritas surgawi Bapa. Taruh atas setiap pribadi kami roh puji-pujian untuk kami pakai memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan roh untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami dari awal pertengahan di akhirnya. Kami alas dalam satu nama yang ajaib, bahkan nama yang sangat menyelamatkan hidup kami, yaitu lewat nama Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan bersorak, kita akan memuji sebab Dia Allah yang lebih besar. Haleluya. Sebelum kita memuji, kita saling berjabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita saling berjabat tangan satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Hanya Dia Allah yang patut kita sembah, layak kita puji. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak puja. Haleluya. Ada yang mau bersaksi
seminggu, penyertaan Tuhan, mungkin, haleluya. Saya mau katakan bahwa kesaksian itu bukan hanya kita diberkati, tapi ketika kita dalam persoalan, itu menjadi kesaksian hidup yang istimewa bagi kita. Karena ketika kita dalam persoalan, di situ tangan Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Mungkin ada, haleluya. Yes, halo. Sini saya mau sampaikan satu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan tentang lahan yang sudah siap untuk kita panen. Sudah 2 tumpukan sudah dipanen, tapi yang sebagian besar itu adalah milik kita semua. Itu yang saya mau sampaikan. Terus waktu dari penglihatan itu yang Tuhan taruh dalam saya itu jaga mulut, jaga lidah. Jadi saudara, selama kita melayani Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, dan terutama lidah kita. Firman Tuhan bilang, lidah dapat menghanguskan segala sesuatu. Jadi mulai dari perkataan kita kepada orang lain, kepada siapapun, kita harus melakukan dengan hati-hati. Itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya untuk saya sampaikan pada kita semua. Kita ada di mana, kita menjadi orang yang baik kepada mereka. Itu saja kesaksian saya kembalikan waktu. Haleluya. Mari kita tetap pegang dalam Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus jadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Tadi dalam penyembahan, Tuhan melihatkan saya buku putih. Buku itu putih sekali. Tuhan bilang begini, jadilah terbuka supaya bisa dibaca oleh banyak orang. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari apapun persoalan, masalah hidup, tapi utamakan Tuhan dalam segala hal. Karena orang melihat kita dari kehidupan kita. Kemarin ada satu bapak, dia bilang begini, buat apa ke situ, ke gereja ya? Orangnya di situ semua susah-susah. Orang di situ susah-susah sekali. Buat apa ke situ? Sampai dia melarang anaknya untuk beribadah. Tapi saya katakan sama dia seperti ini. Ketika kami hidup susah, ketika kami berdosa, kami tidak punya siapa di luar sana, tapi kami punya Tuhan. Karena di mana 1-2 orang berkumpul di atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kami percaya gereja itu tempat di mana orang-orang yang dalam masalah, orang-orang yang rusak, mereka hadir di tempat ini. Bukan hanya orang-orang yang benar. Saya boleh hadir di gereja ini karena saya tahu bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saya sudah hidup benar, saya bilang Tuhan angkat saya saja, supaya jangan saya tinggal lama saya berdosa. Tapi karena saya memang hidup dengan keterbatasan, sehingga saya mencari Tuhan. Di situ saya pulang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau pelayanan kami itu dipandang orang karena kehidupan kami, ampuni kami. Kami mau menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Meskipun kami ada masalah, jangan orang melihat dari persoalan kami, tapi Tuhan, biarlah kemuliaan Kristus ada pada kami. Itu doa kami. Dan pagi saya datang beribadah, saya bersyukur kepada Tuhan karena orang ini tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi ya kata-katanya membangun kami. Semakin kita hidup dengan Tuhan, ingat bahwa iblis dicari celah.
Dia tidak cari yang di luar sana karena itu dia berteman, karena peduli. Dia cari yang kita yang duduk hari ini di dalam Tuhan. Ketika kita dengar firman keluar, dia rusakkan pikiran kita di luar. Mari kita semua yang ada, jangan pernah seperti Bapak yang tadi katakan. Tapi kita beribadah untuk keselamatan kita masing-masing. Karena kita membutuhkan Tuhan, kita datang beribadah di tempat ini. Bukan karena untuk dilihat gembala atau apapun. Atau jangan cari Tuhan karena mau diberkati. Salah. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Kita akan masuk dalam firman Allah buat kita semua yang hadir pada saat hari ini. Bukan secara kebetulan. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Isilah Tuhan, bijalah hidup kami Tuhan. Isi terus hingga penuh, tertumpah dan mengalir kepada orang lain di luar sana Tuhan. Ampuni kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Isilah Tuhan.
atas anugerah-Mu Tuhan kami boleh hadir. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Pakai hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan tutur bahasa yang terbatas Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan kemampuan. Dan apapun berkata-kata dan setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang menerima Tuhan. Haleluya, firman-Mu akan bertumbuh dan subur Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siapkan dengan firman. Haleluya. Semua siap katakan amin. Haleluya. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini hari luar biasa. Hari penantian. Haleluya. Tuhan janjikan kepada murid-muridnya ketika dia naik ke surga bahwa kamu harus pergi ke Yerusalem. Tidak boleh pergi kemana-mana, tetapi kamu harus tunggu di sana. Bahwa 10 hari Tuhan dia akan mengirimkan Roh penolong kepada kita. Itu adalah janji yang dijanjikan oleh Allah. Jadi setiap hari kita harus menantikan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus merasakan bahwa ada Roh Kudus yang membuat kita punya hidup. Kalau tanpa Roh Kudus yang menggerakkan kita punya hidup, maka kita ini akan susah. Kita akan mengalami kesusahan yang besar. Roh Kudus adalah penolong kita. Yesus berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa di surga, tapi dia akan mengirimkan Roh Kudus penolong yang akan menolong kamu. Haleluya. Sehingga pada saat ini, haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Suara saya mungkin akan berserak, tapi saya percaya, haleluya, Roh Kudus akan pakai suara saya untuk memulihkan keadaan hidup kita. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Haleluya. Tentang Roh Kudus dijanjikan. Haleluya. Yesus menjanjikan suatu penghibur. Haleluya. Akan menolong kita di akhir zaman ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Semua yang sudah mendapat, yang kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Coba kita menghormati firman Tuhan yang kita berdiri dan baca bersama-sama dengan hitungan yang ke-3 dan kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku akan menuliskan perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepada kamu orang penolong yang lain, supaya Ia menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab Dia haleluya. Terus ayat yang ke-18 dia bilang bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya. Yesus dia pergi naik ke surga. Yesus naik ke surga waktu dia belum dia bawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sedang dia duduk di sana bersama-sama dengan mereka. Lalu dia kasih tahu kepada mereka. Lalu murid-muridnya bertanya kepada dia, Tuhan, maukah hari ini engkau ingin memulihkan kerajaan Israel? Itu adalah suatu pertanyaan yang secara manusia, secara logika bahwa orang Israel memikirkan bahwa pada saat itu mereka masih hidup di dalam jajahan orang bangsa Roma. Jadi mereka sepertinya tidak bebas dalam semua aktivitas pemerintahan mereka, bahwa mereka telah berjuang untuk suatu bangsa sehingga mereka bisa lepaskan diri mereka dari tangan penjajah. Jadi waktu ini mereka sedang berkumpul dan waktu Tuhan Yesus membawa mereka ke sana, Tuhan Yesus bilang begini, tidak, saya tidak datang, saya tidak pikirkan hal itu.
Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Allah turun ke atas kamu. Seringkali manusia berpikir itu hal-hal yang secara logika, hal-hal yang bisa dilihat dengan mata kita, hal-hal yang bisa kita rasakan dalam hidup kita. Tetapi mereka tidak pernah mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Ya. Itu yang manusia katakan. Dia murid-murid dia bingung. Apa yang kami harus buat kalau begitu? Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu pergi, nanti kamu akan menerima kuasa. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus dia terangkat ke surga, sebelum dia mati, dia sudah kasih tahu kepada murid-muridnya tentang seorang penolong yang akan dikirim, diutus oleh Bapa kepada mereka. Walaupun dia akan mati, tapi dia akan pergi. Artinya dia kematiannya itu secara manusia. Dia matikan daging ini di kayu salib ini. Tetapi Roh Allah itu tidak pernah dihukum mati oleh manusia. Roh Allah itu tidak pernah dia tidak dihukum, karena waktu Yesus dihukum mati, Roh Allah itu ada keluar dari dalam tubuhnya dan pergi. Makanya waktu dia di dalam dikatakan, apa ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Karena tubuhnya sendiri, tubuh manusianya, tubuh Yesus yang daging yang dilahirkan dari darah, yang ada memiliki darah daripada keturunan Daud itu. Makanya dia berseru, ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Roh Allah tidak pernah, Roh Allah itu dia menghindar darinya, ya, supaya dia bisa mengalami hukuman kematian, dia bisa menyangkut dosa ini kehidupan manusia, supaya manusia dibebaskan dari dosa. Makanya dikatakan di sini ayat yang 5, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menuruti segala perintah. Apa yang diajarkan firman Tuhan untuk kita bisa benar-benar mengasihi Dia. Ya. Tuhan Yesus tidak begini. Dia mengajarkan hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga dengan segenap akal budi, dan juga dengan segala pikiran kita. Ya. Dengan kekuatan kita ajar kita mengasihi Tuhan. Makanya firman Tuhan dia katakan bahwa kita harus mengasihi Dia. Ya. Jika kamu mengasihi aku, kita mengasihi Yesus, maka firman daripada Yesus yang kita turuti, dia akan tinggal dalam kita punya kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Sebab dia telah menjanjikan satu penghiburan. Ya, di dalam ayat yang ke-18 kita baca tadi bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, dia akan menyertai kita. Matius pasal 28 ayat yang 19 dan 20. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka. Ya. Terus dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus ayat yang terakhir katakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai ke kesudahan Allah. Yang menyertai kita itu dengan cara bagaimana? Itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus dalam kehidupan kita ada punya hati untuk kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan jadi apa? Ya. Nanti seperti kata-kata tadi, orang tidak akan mengasihi kita. Orang akan melihat kita punya hidup ini hanya sedikit kata kelakuan kita ya, biar itu saja kemanusiaan kita yang dulu kita buat. Orang akan bicara, mereka akan mempelajarinya, dan dia besar akan menjadi sorotan. Karena iblis itu dia mendakwa kita, iblis itu mendakwa. Amin. Ketika Imam Yosua besar itu, dosanya sudah diampuni. Tuhan sudah ampuni dia punya dosa. Ketika dia berdiri di hadapan, berhadapan dengan iblis mendakwa dia di hadapan malaikat Jibril. Tapi malaikat dia katakan bahwa ingatlah engkau iblis, engkau tidak punya kuasa untuk mendakwa. Amin. Iblis tidak punya hak untuk mendakwa kita. Iblis tidak punya hak untuk memperhatikan kita masa lalu kita. Mungkin hidup saya rusak, mungkin hidup Anda rusak tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Kudus
akan meminta kepada Bapa. Yesus meminta kepada Bapa supaya dia bisa mengirimkan Roh Kudus itu. Ya. Dia minta kepada Bapa. Ini adalah suatu permintaan yang Tuhan kasih tahu apa Yesus bilang kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum hal itu terturun atas mereka. Ya. Ini suatu permintaan daripada Bapa, Yesus kepada Bapanya supaya mengirimkan Roh Kudus. Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberi hibur. Ya. Hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mentaati firman-Nya. Saudara dan saya kalau betul-betul mentaati firman, mengasihi Dia yang sungguh-sungguh, Roh Kudus akan datang menolong kita. Roh Kudus itu akan melihat topik kehidupan ini setiap saat. Dia akan menuntun kita. Kita akan hanyut dalam kehendak Allah. Saudara tahu ketika Nikodemus, seorang guru besar, datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Dia ingin belajar. Dia sebagai guru besar, imam, ya, guru ahli Taurat. Ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, guru yang baik. Saya ingin hidup seperti guru. Yang mungkin dia punya pikiran ini. Apa yang harus dibuat saya untuk saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Dan Tuhan Yesus bilang sama dia bahwa setiap orang itu harus dilahirkan dari air dan roh, baru dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Nikodemus dia pikir-pikir begini, saya ini sudah tua, sudah umpana, di umur sudah 70 sekian tahun, bagaimana saya harus kembali masuk di sini? Mama biarai saya diperanakan kembali menjadi baik, tidak bisa dong. Itu pikiran sebagai manusia yang dia pikirkan. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada dia bahwa orang yang tidak mengerti kehendak Allah, dia akan melihat sama seperti angin yang akan meniup rumput. Ya, dari mana arahnya datang angin itu, dan bagaimana goyangnya, dan akan pergi kemana angin itu. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus. Bahwa tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Orang itu harus mengalami baptisan selam. Sesudah itu dia harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga akan mengajar dia. Dan dia tidak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya. Sehingga kita harus mengasihi dia. Ya. Kita mengasihi dia terus menerus dari hari ke hari. Ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Yesus minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus kepada kita, yang kita yang sungguh-sungguh mengasihi. Dalam ayat Yohanes 14 ayat 15 ini sungguh-sungguh menyatakan kepada kita bahwa dia akan pergi, dia akan kembali, dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya dia dapat menolong kita dalam semua situasi, keadaan, kelemahan kita ketika dunia ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketakutan ini. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam punya kehidupan. Yesus menggunakan bahasa ini, bahasa masa kini, untuk menyampaikan kita, baik daya pikir kita, supaya kita bisa melihat bagaimana Yesus mengasihi saudara dan saya. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, maka firman akan tinggal di dalam kamu. Ya. Firman Tuhan dia tinggal dalam kamu punya kehidupan. Dia mendengarkan sikap mengasihi dan taat. Dia bersifat kesinambungan yang luar biasa. Haleluya. Yesus adalah penolong. Ya. Yesus penolong. Ya, Roh Kudus adalah penolong. Dia selalu akan menolong kita. Ketika kita mengalami kelemahan-kelemahan, ketika kita akan menghadapi masalah-masalah kesukaran, Roh Kudus akan menghindarkan kita. Dia akan memberikan kita jalan-jalan keluar supaya kita melihat keadaan di sana bagaimana yang akan terjadi. Roh Kudus akan selalu berbicara kepada kita
lewat janji-janji. Karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita deh. Seperti anak piatu. Ya. Anak piatu saja, walaupun tidak ayah dan ibunya meninggal, tapi ada orang yang mungkin kakak dan adik-adik yang lain bisa menghiburnya. Itu adalah sifat dari Roh Kudus. Ya. Tuhan tidak pergi dan bukan berarti Allah pergi dari punya kehidupan dan naik ke surga dan dia tinggal duduk di atas sana. Tetapi kuasanya, sifatnya, keilahiannya kembali lewat pengurapan, lewat kuasa yang selalu akan menolong kita. Itu adalah sifat Allah yang datang kepada kita. Karena Allah sifatnya kasih. Jadi kalau kita harus menyembah Allah di dalam satu sikap yang seperti itu, kita mengasihi Allah dengan kasih. Kita ada sungguh-sungguh, kita harus kepada kasih Allah. Berarti kita harus menyembah Dia, menyembah Allah kita dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Dia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang kita rasakan. Sehingga kita tidak bisa, kita tidak mengalami kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi penolong di sini adalah dalam bahasa Grekika Yunani ini dikatakan Parakletos. Parakletos itu artinya penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan itu selalu menyertai kita. Yesus itu selalu menyertai kita. Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Dia membimbing kita supaya kita tetap mengasihi Dia. Dia adalah penolong. Ya. Parakletos berarti Dia penolong saudara dan saya. Berarti Yesus yang menyertai kita. Tuhan bilang bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Itu adalah penyertaan Tuhan. Roh Kudus diberikan untuk menyertai saudara dan saya sampai kesudahan alam, sampai dunia ini tamat. Ya. Dunia ini tamat dari riwayatnya. Ya. Langit dan bumi akan lalu, tapi perkataan firman-Mu tidak akan terpunya. Itu yang dikatakan. Jadi kita harus sungguh-sungguh meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan Roh Kudus ini kepada kita, memberikan menolong kita, memimpin kita, supaya memberikan hati Bapa itu kepada kita, supaya kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi pikir begitu, pekerjaan Roh Kudus itu sudah habis sama rasul-rasul, sudah habis, tidak ada lagi. Dia sudah bekerja lagi. Itu mungkin waktu Simon Petrus yang dia punya kawan-kawan pada saat itu saja. Ya, penyertaan Roh Kudus terbatas sampai situ. Ya. Habis. Ya, tapi Roh Kudus itu. Banyak orang ingin membeduh. Ya. Waktu gereja dalam masa kegelapan ingin membeduh kuasa daripada Roh Kudus itu. Tetapi Tuhan memberikan orang-orang, Tuhan pakai orang-orang, ya, supaya pekerjaan Roh Kudus ini bisa tetap maju lewat pemberitaan Injil, supaya nama Yesus disebarluaskan, supaya orang tidak takut lagi untuk pergi memberitakan Injil. Ya. Tuhan menyuruh orang-orang pergi dari tempat yang paling gawat pun mereka datang merelakan hati mereka. Ada satu cerita di pedalaman yang dikatakan bahwa anak perdamaian. Ya, di sana ada satu pendeta misionaris yang di Kudus. Nah, kalau filmnya kalau kita nonton, pernah baca bukunya, kalau di Kalam Hidup ada tulis anak perdamaian. Misionaris dengan istri anaknya pergi ke sana di pedalaman, di pedungan, di Yali, suku Yali sana. Mereka memberitakan Injil karena mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh. Mereka datang, bagaimana sampai mereka bisa mati syahid. Ya. Itu karena Roh Kudus memimpin mereka. Ada tidak ada rasa takut. Autodagesta datang dari Jerman sana. Ya. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka bisa menjalankan semua misi Allah ini, mulai dari Yerusalem berita Injil itu datang sampai ke ujung bumi. Bisa datang sampai di Papua. Sekarang orang Papua bilang bahwa Papua adalah
negeri timur yang dijanjikan. Tapi negeri timur ini tidak pernah dijanjikan, tidak pernah dirupakan oleh Injil. Sama saja kemana bawanya Injil itu. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang di ujung timur Indonesia ini, kita harus sungguh-sungguh takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Roh Kudus itu masih ada dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus ketika kita rasa haus, ya, rasa lapar, supaya kita bisa hidup ini, kita nikmati hidup ini. Roh Kudus memberikan kita rasa supaya bagaimana hidup kita dipuaskan. Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita bisa hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kemarin ya ibadah apa? Ibadah keluarga, mana kami sampaikan firman Tuhan di sana tentang bagaimana kita harus punya rasa lapar. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Orang yang rasa lapar, haus, dia harus cari makan terus. Atau saat belum puasa harus makan. Dia harus makan karena dia harus makan dulu baru rasa puas. Kalau tidak ada air, dia harus cari lagi sampai dia dapat air dan dia minum, dia harus puas. Baru dia bisa rasa tenang. Sama seperti rusa yang selalu merindukan air yang banyak. Ya, kalau binatang itu rusa, ya kalau di sini, kalau kita di daerah sini banyak rusa. Kalau rusa itu kalau sudah dikejar oleh anjing ini memangsanya, rusa itu kalau sudah masuk air, dia akan menikmati pertama apa? Bukan dia rasa takut, tapi karena rasa takutnya dia harus pertama dia masuk, dia harus minum air dulu. Baru dia berenang, lanjutkan perjalanannya. Itu adalah kehidupan manusia seperti itu, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Merindukan setiap rasa haus, rasa lapar, bukan makan dan minuman, bukan karena rasa lapar betata saat keladi, tidak. Kita rasa lapar karena kita harus makan firman Tuhan ini dalam setiap hari. Ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menuntut kita. Ini berbicara tentang hal, bukan hal seperti firman Tuhan, tapi berbicara tentang hal bersifat spiritual. Roh Kudus berbicara tentang hal-hal rohani supaya hidup kita ini dipuaskan. Setiap pertemuan dengan perempuan Samaria dan Tuhan Yesus di sumur Yakub, ya, apa yang dia katakan? Oh, kalau kau minum air yang dapat timbah hari ini dari sumur ini, kau akan kembali lagi, kau akan minum lagi, kau akan kembali karena kau tidak puas. Tapi air yang saya akan berikan kepada kamu hari ini, kau tidak akan kembali ke sumur ini untuk minum air, tapi kau akan hidup. Dan air itu akan membuat dari kau kehidupan dan akan membuat untuk selama-lamanya. Ini bukan berbicara tentang hal-hal jasmani, tetapi hal-hal rohani. Ya. Hal-hal rohani yang Alkitab selalu menjadikan kepada kita. Karena hal-hal jasmani itu hanya bersifat apa namanya, kebutuhan-kebutuhannya dilengkapi ya dalam kehidupan kita. Tapi kelaparan kita yang hakiki akan firman Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita menerima firman Tuhan dan kita akan dipuaskan untuk selama-lamanya. Karena hal kerajaan surga itu bukan soal makan minum, tetapi adalah kebenaran dan roh, kerja Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Itu mari saya ingatkan kepada kita jemaat Tuhan yang sedikit, supaya Tuhan selalu memberikan kita rasa haus luar biasa, supaya kita tetap mencari Tuhan terus. Yang kita menjauhkan diri ya dari pertemuan ibadah. Di sana tidak ada nasihat-nasihat yang lebih baik yang akan diberikan oleh saudara teman kita. Mungkin mereka akan memberikan nasihat tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka akan menaruh kepahitan dalam kehidupan kita. Mereka akan menciptakan kejelekan teman atau musuh saudara kita yang dengan benci kita, mereka akan jadi
cerita lagi sambung menyambung menjadi satu, adalah Indonesia. Haleluya. Tapi kita mau supaya kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup kita sama seperti yang Ibu tadi katakan, bahwa mulut kita menciptakan kebaikan Tuhan. Kalau pada saat kita hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang yang tidak beriman, bagaimana cara kita berhidup? Apakah kita tetap mau menjadi serupa dengan mereka? Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 12, janganlah kita menjadi serupa dengan mereka. Karena kita bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus bilang bahwa aku telah memilih kamu dari dunia ini, dan dulu kamu bukan milik dunia ini lagi. Itu doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Bapa, aku telah memilih mereka dari dunia ini, sebab mereka bukan dunia ini, tapi mereka adalah milikku. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Ada komunitas anak-anak muda dalam suatu pelayanan, mereka katakan begini, mereka punya semboyan begini. Mereka berkata nama, kalau mereka katakan dia berasal dari surga, karena dia bukan karena mereka itu adalah dari surga, karena dunia ini bukan tempat mereka. Dunia itu, kita dihadirkan di dunia ini hanya sebagai musafir, pengembara, orang-orang yang tidak punya apa-apa dalam dunia ini. Tapi kita akan kembali ke surga, karena rumah Bapa kita dari sana. Tuhan sekali, makanya di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, kalau kita baca ayat ini, kita harus baca mulai dari Yohanes 14 dan seterusnya. Itu adalah suatu pelajaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Pertama dia harus katakan bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku akan datang kembali kepada kamu, dan aku akan membawa kamu ke sana. Sekarang Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang menolong kita setiap saat, dan mengajarkan kita supaya kita tetap mengasihi dalam dunia ini. Roh Kudus itu sangat penting. Amin. Roh Kudus itu bukan pribadi yang lain, tetapi itu adalah kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Karena dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jika kamu benar-benar mengasihi aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada saat itu. Ayat yang ke-16, aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia bukan hanya begini bahwa Dia menyertai kamu hanya sementara kamu dalam dunia ini, tidak. Dia katakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, dunia tidak menerima hal ini. Dunia tidak menerima perkara-perkara roh. Dunia tidak mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Yang mengerti adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan mereka yang tahu tentang pekerjaan Roh Kudus. Sebab itu Tuhan katakan, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, dan dunia tidak tahu siapa itu Yesus. Tapi saudara dan saya mengenal. Amin. Siapa yang tidak mengenal Yesus di sini? Coba angkat tangan. Artinya begini, kalau saudara tidak mengenal Yesus, berarti saudara bukan orang Kristen. Amin. Berarti saudara tidak bisa datang untuk beribadah. Begitu kan? Betul apa benar? Kalau kita tidak percaya Yesus, berarti kita tidak bisa mengenal Dia. Makanya dikatakan kepada Thomas, kau tidak melihat, tapi kau harus percaya.
Kita tidak melihat, tapi kita rasa ketika kita mengalami. Ya, mungkin saudara ketika kita diinjili tentang Yesus orang mempunyai kehidupan, mungkin masih orang teman, atau ketika kita dengar dari Pak Pendeta, lalu kita bertobat, lalu kita saya tidak pernah lihat Yesus. Ya. Tapi kita rasakan ketika kita mengalami, ketika firman Tuhan itu menyentuh kita, mengorek itu, terus tiba-tiba dulu begini kita dengar firman Tuhan, tepat kita punya kehidupan salah kita menangis, air mata sudah turun, ingus mulai keluar. Itu tandanya bahwa kita sudah melihat Yesus. Yesus sudah ada dalam punya kehidupan, dan sekarang dia mau supaya dia mau menuntun kita untuk selama-lamanya, untuk kita menjadi miliknya. Jangan kita menjadi milik dunia ini, karena dunia ini tidak bisa ubah. Ada satu pujian begini, siapa di antara yang manis termanis, siapa di antara kita terindah, sebab dunia tak dapat menjawab, sebab Tuhan tak memberi selamat bagiku yang termanis terindah Yesusku. Dunia tidak bisa menjawab punya persoalan. Amin. Masalah hidup kekal dunia tidak bisa menjamin. Haleluya. Nanti orang akan bilang begini, alhamdulillah, moga-moga arwahnya diterima di sisi Allah. Ya, mungkin begitu. Bukan saudara-saudara kita yang lain saja, tapi saudara, biasanya kalau di kuburan-kuburan ada juga pendeta-pendeta yang begitu. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha. Ataupun sering saya baca di Facebook, ada orang-orang hari ini juga, engkau sudah ada di surga sana, engkau sudah kapan kau lihat masuk surga? Sehingga kau pusing tentang surga, lahir baru saja belum, bertobat saja tidak, mengalami Roh Kudus saja tidak, baru kau katakan bahwa semoga. Atau oh hari ini surga adalah bagian. Orang percaya saja tidak mungkin masuk surga. Rasul Paulus dia bilang begitu. Saya tidak mungkin masuk surga. Amin. Ya saudara dan saya percaya Roh Kudus menolong kita, memberikan pengetahuan yang terbaik. Supaya jangan kalau kita mempunyai nenek dia mati, dia tidak bertobat, baru kita bilang begini, oh hari ini surga milikmu. Kau tidak pernah bertobat dengan alami Yesus, kau tidak pernah ke gereja, baru kau mati hari ini di dalam dosa, baru kau mau bilang begitu, surga milikmu. Atau mungkin surga pikir-pikiran ke apa? Halaman-halaman luar, ya. Seperti satu bapak dia bilang begitu. Bapak dia bilang begitu. Ya sudah mati. Berapa bapak mungkin bapak sudah bikin rumah di sana. Saya punya tete nenek dia langsung bikin rumah. Kata ya saya putar-putar di pinggir-pinggir surga saja. Karena ada sudah pikir dulu tuh seperti saya kan mau seperti itu. Dia tidak mau ibadah. Biar itu udah semua masuk surga, tapi itu putar-putar di pinggir saja. Pinggir-pinggir kota boleh. Tapi kalau mau masuk surga itu tempat yang kudus. Amin. Makanya dia harus menjadi Roh Kudus, karena kotanya kudus, Allahnya kudus, semua orang harus kudus, orang-orangnya harus menjadi kudus. Amin. Haleluya. Sebab surga adalah milik saudara dan saya. Amin. Siapa yang masuk surga? Haleluya. Ada jadi satu yang dulu orang Amerika, dia bilang orang Australia, dia bilang begini. Di Australia dia bilang begini. Satu waktu ada dua orang dalam satu gereja, satu badannya besar, satu kurus. Dan setiap kali kalau dia masuk ke gereja yang kurus ini, dia terus perhatikan bahwa yang pada paling besar ini ada di mana, dia duduk di belakang dia. Dia tiap kali duduk. Satu kali yang pada besar ini dari depan dia pindah. Sementara dia pindah ke tempat yang lain. Sekarang
pendeta mulai tanya, hari ini saya mau tanya, karena orang ini saja pada datang ke gereja, dia tidur. Yang sebut dia itu ayam kecil. Kalau bahasa Inggris tidak tahu bagaimana, chicken apa begitu, itu chicken tidak tahu. Jadi dari belakang sini si gendut ini. Waktu itu pendeta udah tanya, hari ini saya belum masuk surga. Semua angkat tangan, berdiri dengan angkat tangan, semua berdiri angkat tangan. Sekarang ya duduk semua. Yang satu si kurus ini tidak. Dia tidak dengar yang pendeta sedang suruh angkat tangan. Hari ini siapa yang mau masuk neraka? Angkat tangan. Semua orang duduk. Dan si kurus ini mulai angkat tangan. Dia berdiri. Terus dia kiri kanan berada yang berdiri. Terus dia bilang begini. Oh, berarti Bapak dari saya. Karena Bapak berdiri dari saya sudah masuk neraka. Artinya begitu. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hati, dengan mengasihi Tuhan. Tuhan mengenal kau punya hati. Ketika Tuhan mengenal kau punya hati, Tuhan tahu tidak ada kepalsuan dalam kau punya kehidupan. Natania, dia sementara duduk di bawah pohon ara, lalu Filipus datang bersaksi tentang Yesus. Terus dia berkata begini, kiranya yang terbaik datang dari Nazaret. Lalu dibawa Filipus dan Natanya ke sana. Tuhan Yesus melihat Natanya, dia bilang, oh, engkau adalah orang Israel sejati. Oh, tidak ada kepalsuan dalam hatimu. Jadi Tuhan mau lihat bahwa tidak boleh ada kepalsuan dalam punya kehidupan. Tuhan mau lihat bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen sejati. Orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang Kristen yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena itu dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian sebagai anak piatu. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian sebagai aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan akan menyertai saudara. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai sini. Hati bakar. Haleluya. Kita jadikan pujian firman-Mu, beritakan hatiku dan terang kembali jalanku. Dan kita akan berdoa. Aku
berikan urapanmu, berikan kuasamu. Haleluya. Tuhan, kami butuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memimpin kami Bapa. Kami tak mampu Tuhan, kami berjalan sendiri Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada saat ini. Haleluya. Bapak Markus akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat malam pagi siang hari. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala untuk mengaminkan firman Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas berita kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini Tuhan terus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Biarlah firman-Mu Tuhan terang di jalan kami. Firman-Mu Tuhan melindungi kami siang dan malam. Firman-Mu Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan selalu menerangi kami dengan firman-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk melayani umat-umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kuasa kebesaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, terima kasih. Jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami pulang membawa dengan sukacita dan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebesaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu di siang hari ini. Bapa di surga, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, Engkau memberkati persembahan syukur kami. Tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau memberkati mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Kita sudah diberkati dengan firman Allah. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan kembali persembahan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Surga yang kata yang merisi. Yeah.
memperingati hari kematian yang 14 Pak Markus dengan Ibu itu tidak hadir karena kita umumkan pada hari Minggu. Jadi Bapak juga hari sampai hari itu Bapak mulai itu tanggal 12 pada tanggal 3 paksa naik ke depan. Wah, itu tidak umumkan bahwa hari ibadah ada ibadah pada terpaksa kasih tahu saja. Kasih tahu ke rumah jemaat. Lupa Kita datang. Iya. Jadi kemarin kita mulai dengan doa 10 hari. Ya, doa 10 hari itu tiap malam kami ada doa 10 hari di sini. Ya sudah berlangsung. Makanya saya tidak datang karena tidak ada pengumuman dari Iya. Kita ya doa 10 hari itu kita seberang sampai pada hari Sabtu. Artinya untuk kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus tanggal 24 besok. Jadi saya percaya bahwa kita semua hadir supaya kita mengalami. Artinya bukan karena kita sudah alami, kita sudah syukuri bahwa Tuhan terima kasih Pak Roh Kudus itu berikan kepada kami. Roh Kudus itu akan menolong kita setiap saat. Karena kemarin umat kami adalah semua komunitas sama hamba Tuhan dari GPI, GPDI sama Kalvari Mesia di ekonomi itu. Jadi kumpul dibentuk satu tim komunitas. Ya, di sini kalau mungkin sedikit dari orang dan bahasa Inggris itu youth APD policy youth policy pastor Pentakosta istilahnya begitu mungkin youth policy tapi saya ingin sampaikan seperti itu supaya ada persekutuan kami hamba Tuhan yang sedang rencanakan berdoa untuk tempat ini dipulihkan. Itu bersama-sama dengan Pak RC. Pak RC sebagai yang memberikan dobrakan, kita sama-sama berdoa. Mulai dari Nuri mungkin. Jadi tanggal hari Jumat bulan depan kita akan bikin mamruk 1 bulan 1 kali. Ya kalau ada yang mau mendekatkan diri bisa bersama-sama. Terus nanti ke Nuri lagi. Hal yang luar biasa kami pergi. Ya tidak ada ibadah seperti biasa. Kami datang menyembah Tuhan, Rasulullah hadirat Tuhan. Kami mulai mengalami hadirat Allah, lalu kami sharing itu saja. Ya sudah itu kami berdoa dapat kesempurnaan ini saja. Luar biasa ya. Nah seperti ini saya ingin dulu saya punya keinginan seperti itu. Ya, kita sendiri tidak bisa dobrak. Ada satu cerita, maaf saya ulang lagi, tapi sebentar saja. Satu cerita saya baca satu buku itu ada satu kejadian terjadi di salah satu negara di Afrika Selatan. Happy baru, New Happy. Itu nenek-nenek, orang-orang sudah mbaknya sudah tua-tua. 4 orang mereka duduk pergi kumpul di kandang kuda. Mereka berdoa dan berpuasa untuk negara itu, negara Happy dan baru itu. Roh Kudus dia turun mulai dari Perdana Menterinya sampai semua. Jadi polisi dia bingung ketika orang jahat itu datang menyerahkan diri kepada polisi. Dia bingung polisi urus apa. Polisi tidak mengalami semua negara alami. Itu Roh Kudus dia turun di Happy baru. Dan kalau hal itu betul-betul kalau keluar bekerja, tempat ini kecil, amin. Tempat ini kecil. Di Azusa Street Amerika itu seperti itu terjadi. Roh Kudus turun dan semua orang di negara itu bertobat di Amerika mengalami Roh Kudus. Apalagi saudara saya, ini kecil, itu punya pasti. Jadi kemarin Pak Teddy bilang begini, saya mau bahwa kita tanah Papua
karena mayoritas Kristen harus menjalani keselamatan dan kita harus berdoa. Mari, ya kita berdoa. Lupa berdoa, kita harus berdoa. Berdoa tidak lama, sudah sebulan lagi. Apa yang kita katakan menyembah Tuhan? Mungkin 1 jam kita duduk menyembah, pujian menyembah. Kita berdoa, kita pulang, kita harus kita. Ayat yang saya inginkan supaya kemudian terjadi. Haleluya, puji Tuhan yang besar. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Pengumuman yang kedua, ya, shalom. Kita ada undangan dari bidang pemuda dan anak Gereja Betel Indonesia Provinsi Papua. Ada 2 undangan. Yang pertama, Young Couple Gateway Conference 2026 itu untuk yang mau menikah dan yang sudah menikah, keluarga-keluarga muda boleh hadir di sana. Yang akan dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2026 di GBI Pondok Pemulihan Abepura. Yang akan melayani ada PDP Randy Chandra Dinata, Sarjana Ekonomi MTH, Kepala Biro DMBI Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia dari Jakarta. Yang kedua ada PDP El Tambok MTH, Anggota Biro DMBI Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia. Biaya pendaftaran sebesar 100.000 per orang dan dapat dikirim melalui rekening atas nama pengurus daerah bidang pemuda dan anak Gereja Betel Indonesia. Jadi kalau yang mau ikut, yang keluarga-keluarga muda atau yang mau nikah, ini bagus ini. Ada seminar di Jayapura. Itu yang pertama. Yang kedua ada youth camp yang akan dilaksanakan di Pantai Palom Holteka Muara Tami. Itu Selasa 23 Juni sampai dengan 24 Juni 2026 dilaksanakan di Pantai Palom. Terus temanya expanding our impact, menjadi apa ya? Dia bersifat kayak mempengaruhi orang di sekeliling kita, mempengaruhi keluarga. Dia punya ayat tema Matius 5 ayat 13 sampai 16, garam dan terang dunia. Itu biaya pendaftarannya ini dari bidang PAHAT, pemuda dan anak, tapi persekutuan anak hamba Tuhan. Jadi ya saya percaya kita semua di sini hamba Tuhan. Jadi yang anak-anaknya mau ikut silakan daftar. Ini untuk per orangnya. Ini pas hari libur ada youth camp kita di hall di Pantai Palom untuk pemuda dan anak. Berapa nih biaya pendaftaran ini? Tidak ditulis loh. Kayaknya tidak ada biaya pendaftaran. Nanti sebentar saya lihat tuh suratnya. Ya mungkin itu saja pengumuman dari bidang pemuda dan anak. Kita dapat 2 undangan. Yang pertama untuk keluarga-keluarga muda ada seminar. Yang kedua ada youth camp. Nanti yang mau daftar ada formulir di belakang, kita copy. Silakan daftar. Pas itu untuk anak-anak sekolah, ada liburan sekolah jadi bisa itu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. terima kasih. Untuk pengumuman berikutnya dari wanita Betel Indonesia,
tanggal 20 hari Rabu. Kita daripada fellowship WBI di Sawesuma. Bagi ibu-ibu yang mau ikut, bisa kita sama-sama pergi beribadah di Sawesuma. Dan untuk pengurus wilayah, hari Senin kita ada rapat wilayah untuk persiapan Raker wilayah yang akan dilakukan tanggal 24 Juli. Baik, itu pengumumannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari menjelang siang. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita angkat lagu hormat bagi Allah Bapa. Bapak Gembala. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Tuhan Yesus, hormat bagi Roh Kudus, penjamin keselamatan dan kehidupan kami. Pada saat siang hari ini, kami mengucap syukur atas anugerah pemeliharaan tuntunanmu sepanjang hidup kami. Bapa itu kami berdoa Tuhan. Kami telah beribadah kepada Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa Tuhan yang berkati, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan tinggalkan ruangan ini, kiranya Roh Kudus memimpin penolong kami selama-lamanya dapat menuntun kami dalam sepanjang dalam pergerakan hidup kami Tuhan. Di mana kami beraktivitas dalam dunia ini Tuhan, untuk kami menafkahi hidup kami selama kami hidup di dunia. Apapun pekerjaan kami Tuhan, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai dalam perusahaan ini, adalah ibu rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Kami mendapatkan porsi berkat yang sama. Engkau limpahkan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai anak-anak piatu. Terima kasih Bapak. Yang mengucap syukur pada saat ini. Kami berdoa pemerintah, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Mari Bapak Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin negara. Haleluya. Kalau kesejahteraan bangsa ini juga menjadi kesejahteraan kami rakyat-rakyat kecil Tuhan. Karena kami bisa hidup aman dan damai Tuhan. Karena kami tidak pernah bermusuhan dengan negara kami. Karena kami tetap setia menjunjung haleluya nilai-nilai demokrasi, pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Sebab kami tidak percaya Tuhan, otoritas di bawah kuasa-Mu Tuhan atas pemerintahan ini Tuhan. Sehingga kami boleh hidup hari ini Tuhan, di mana kami bisa haleluya bertoleransi satu dengan yang lain Bapak.
Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati. Haleluya. Kepala-kepala daerah Tuhan. Engkau memberkati bupati, gubernur, wali kota, bahkan sampai pejabat-pejabat kampung distrik Tuhan. Haleluya. Karena mereka adalah pemimpin yang Tuhan Engkau percayakan untuk memimpin. Haleluya. Bapak terima kasih. Lipat doa Tuhan. Pemimpin rohani kami, Gereja Betel Indonesia dalam tangan-Mu, mulai dari tingkat pusat daerah Tuhan. Bapak memberkati Ketua Umum Bapak Rubin Adi Abram Seputro Tuhan. Berikan kepimpinan Tuhan dalam periode yang terakhir. Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Haleluya. Mampukan memimpin empat gereja kami. Haleluya. Bapak semua pengurus-pengurus daerah, mulai dari haleluya seluruh gereja Indonesia di budaya haleluya yang luas ini Tuhan. Dan lebih lagi haleluya Bapak kami berdoa Tuhan Yosua serta Telgia haleluya sebagai ketua daerah kami Tuhan, berkati dia dalam haleluya pemimpinannya untuk periode pertama ini Tuhan, yang membawa gereja di Gereja Indonesia di seluruh wilayah di tanah Papua. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua wilayah, kepala jemaat, semua anggota-anggota majelis di tiap-tiap gereja lokal Tuhan yang melayani Engkau Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dan kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau dapat berkati kami pada saat siang. Kasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali dan menjemput kita semua di dunia